tabrakan. Jadi rumah itu kayak ada gempa, kayak ada suara petasan di atap rumah, kayak barang-barang dibanting, gak karu-karuan pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor. Tentunya masih bareng aku Arga di sini. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang beberapa minggu yang lalu diceritakan oleh salah satu teman kuliahku dulu. Teman kuliahku. Dia itu bercerita sehabis mendengarkan, waktu itu dia nonton salah satu kontenku bareng anak-anak Freeport, yang kalau kalian ingat, aku pernah cerita mengenai ada seorang anak kosan yang menemukan segumpalan rambut di kosannya. Kalau nggak salah videonya judulnya, nanti aku tampilin di sini lah ya, thumbnailnya ya, di sini. Kalian cari aja di channelku, di podcastku itu ada. Nah, sehabis temanku kuliah yang sebut saja namanya Alvin, yang kamu disebutkan, sebut saja namanya Alvin, dia itu cerita, habis mendengarkan itu dia kontak aku di DM, dia ngomong, "Ga, aku habis dengerin podcastmu yang ini. Terus waktu kamu cerita soal ada anak kosan yang nemu rambut, aku jadi ingat kisahku beberapa tahun yang lalu." Jadi kejadiannya udah zaman-zaman sebelum COVID lah katanya. Sebelum COVID, zaman-zaman sebelum COVID 2019-an lah ya katanya. 2019. "Boleh aku telepon gak?" dia bilang. Terus aku sebenarnya minta, kamu kirimin aja, kalau kamu mau cerita sendiri, kamu kirimin voice note. Terus dia bilang, wah gak enak, aku cerita aja ke kamu, nanti kamu olah lah kata-kataku, kamu ceritakan lagi, tak izinin, gak apa-apa. Oh ya wes, kalau gitu ya sudah. Terus dia telepon. Dia ceritalah sebuah pengalaman yang diawali dari menemukan sehelai dua helai rambut di, dia bilang ini kos-kosan tapi lebih mirip apartemen sebenarnya. Jadi kos-kosan campur lah, isinya campur, tapi dilihat dari bentuk bangunannya itu lebih mirip apartemen rumah susun gitulah. Apartemen lah, mirip apartemen katanya, tapi gak terlalu besar. Ada di Surabaya. Sebenarnya ini bukan fokus cerita ke kos-kosan atau apartemennya ini yang angker, tapi ini dia sendiri. Sekarang kalian bayangin aja sobat horor ya, kita sebagai entah laki-laki atau perempuan ketika ditaksir sama seseorang, entah laki-laki atau perempuan juga kan sudah biasa ya, ditaksir sama lawan jenis, suka, PDKT segala macam, terus pacaran, itu kan hal yang sudah lumrah lah kita dengerin ceritanya. Apalagi ini kan bukan podcast romantis ya, bukan podcast kisah cinta. Masalahnya si Alvin ini ternyata disukai sama yang tidak terlihat. Dia ditaksir sama suatu sosok, suatu entitas. Nanti aku ceritakan lengkapnya. Tapi sebelum aku masuk, kita masuk ke ceritanya si Alvin ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang sedang menonton, entah itu di podcast atau di YouTube, jangan lupa di follow dulu, jangan lupa di subscribe dulu, ditinggalin jejak juga di kolom komentar. Gampang kok teman-teman, kalian ke YouTube sebentar lah ya, yang dengerin di podcast, cari Bagi Horor, terus di subscribe, terus di video ini kalian jangan lupa diketik komentarnya apapun itu untuk membantu podcast Bagi Horor ya, untuk terus bisa membagikan cerita-cerita seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya si Alvin ini. Tahun 2019 dia mendapatkan satu pekerjaan. Waktu itu sebenarnya bisa dibilang dia masih sudah mendekati akhir-akhir berkuliah. Dia lulus cepat banget. Aku
akui si Alvin ini pinter. Aku bisa akui si Alvin ini pinter. Dia lulus bahkan 3,5 waktu itu. Wah, pinter, luar biasa. Habis lulus pun dia langsung dapat suatu pekerjaan. Masih di Surabaya ini lokasinya. Dia dapat suatu pekerjaan, ya pekerjaan normal lah, gak ada urusan. Nah, semenjak dia pindah dia mulai cari tempat tinggal yang dekat sama tempat kerjanya ini. Dapatlah, kita sebut apartemen ini ya, dia dapat apartemen ini. Tinggallah dia di situ. Jalan seminggu, 2 minggu, gak ada masalah. Dia berangkat kerja seperti biasa dan masih mengurusi kuliahnya sembari menunggu wisuda waktu itu, kalau gak salah ya, sembari menunggu wisuda. Dia kerja seperti biasa. Nah, di jalan ke mulai minggu kedua katanya. Di minggu kedua ini dia itu pagi-pagi. Dia sadar itu pagi-pagi. Bangun tidur, dia kan biasanya bersih-bersih dulu, bersih-bersih kamar, bikin kopi, terus mau ke kamar mandi. Dia biasa workout dulu lah. Dia minum kopi terus workout kecil, baru dia mau mandi. Nah, pas mandi ini dia lagi mau gosok gigi. So, dia notice di bawah wastafelnya ada kayak selai panjang warna hitam. Tak kenapa ya, dia lagi gosok gigi terus notice gitu, ini apa? Terus dia lihat ke bawah, diambil, itu ada selai rambut. Ukurannya panjang. Rambut dia gak sepanjang itu. Rambut dia ya rambut kayak rambutku biasa lah ya, rambut pendek pada umumnya. Rambut itu panjang katanya. Hampir ada kali naik semeter katanya. Ada kali kalau 1 meteran. Ya rambut apa? Posisi bangun tidur habis workout ya, masih cengok gitu kan, masih bingung gitu kan. Bisa buang aja. Dibuang, dia gosok gigi, mandi, berangkat kantor. Masih tidak menemukan hal aneh di situ. Dia pikir kotoran aja kali mungkin. Menjalani aktivitas seperti biasa, dia pulang lagi. 2 hari kemudian menemukan jumlah rambut yang lebih banyak daripada sebelumnya. Masih sama lokasinya, di bawah wastafel. Yang tadi cuma sehelai, tiba-tiba jadi 2-3 helaian. Ukurannya sama, panjangnya sama. Cuma ada satu rambut yang dia notice, itu rambutnya itu udah mulai beruban gitu loh katanya. Jadi mulai ada putih-putihnya, setengah rambutnya itu mulai ada ubannya. Makin banyak, jadi bukan jadi satu ikat gitu ya, jadi kayak banyak berceceran rambut gitulah, ada 2-3 helai. Dia kumpulin kan sudah mulai kelihatan dong, 2-3 helai rambut panjang kalau dikumpulin kan sudah mulai kelihatan banyak kan. Dibuang lagi sama dia. Nah, dari situ dia tuh mulai notice ada yang aneh di apartemennya ini. Ada yang aneh. Beberapa kali katanya, pokoknya setelah kejadian itu gitu ya, setelah kejadian nemu lumayan banyak rambutnya tadi, beberapa kali di malam harinya dia tuh selalu ngerasa kalau kadang dia kan kebangun gitu, dia tidur tuh jam 9, jam 10 sudah di kasur, sudah istirahat. Karena jam 12, setengah 1 dia tuh sadar kebangun. Terus tuh dia ngerasain ya, dia nggak tahu dia ngelihat atau enggak, dia nggak tahu karena dia nggak mau lihat. Dia kadang tidur itu selalu meluk guling. Yang dia rasain adalah waktu kebangun itu, di belakang dia ini kayak ada orang. Kayak ada orang lagi tiduran aja di sampingnya. Padahal kasur dia nggak terlalu besar ukurannya, kasur kecil gitulah. Cukup lah untuk 2 orang, tapi dempet-dempetan. Dia ngerasa ada yang tidur di belakangnya. Tapi dia nggak berani buat ada keinginan buat noleh gini. Kayak gak tahu, katanya masih ada rasa gentar gitu. Dia bilang, Alvin aku gak percaya lah sama hal-hal gitu. Maksudku kalau aku dari kecil itu aku jarang nonton film horor, gak suka yang namanya cerita horor, gak suka hal-hal berbau gitu lah. Akhir-akhir ini aja aku suka dengerin podcast horor gara-gara aku ngalamin itu. Kayak aku jadi penasaran, ada gak sih orang yang mengalami hal yang kira-kira mirip lah sama aku. Karena aku masih sampai sekarang itu masih ada rasa shock gitu. Kok bisa ya aku ngalami hal seperti ini?
Kita lanjut ya ke ceritanya ya. Dia tuh ngerasa ada yang tidur di sampingnya, tapi masih gak berani nengok. Nah suatu ketika dia lagi jalan berangkat ke kantor, dia kan ke kantor jalan kaki karena emang lokasinya dekat. Di kantornya itu dia punya teman, sebut saja namanya Adam gitu ya. Dia agak lebih senior daripada si Alvin ini. Suatu hari jarang interaksi lah sama si Mas Adam ini, karena mereka beda divisi dan paling cuma lewat kalau ketemu sapa-sapaan aja. Hari itu mereka ketemu di pantry, di dapurnya gitu. Si Mas Adam ini dari jauh udah ngeliatin Alvin gitu, sampai ditanya Vin, iya mas, kamu ada punya sesuatu tak? Katanya gitu, kamu punya sesuatu? Sesuatu apa mas? Gitu. Alvin sampai bikin minum gitu ya, bikin kopi, tak bikin teh. Enggak, kamu ini melihara sesuatu tak? Oh, hewan ah mas? Enggak mas, aku enggak pelihara hewan apa-apa. Enggak boleh juga mas bawa hewan di kosanku. Enggak, bukan hewan. Berarti kamu enggak punya sesuatu? Enggak ya mas. Sesuatu apa sih mas gitu kan? Sesuatu apa dulu? Wah enggak wis gitu nek kamu gak tahu ya wis. Tanya toh aku ya tadi hewan peliharaan gak punya tak kamu ya wis gitu. Si Mas Adam ini kayak tanyanya itu kayak apa ya? Kayak menjurus ke suatu hal tapi berusaha diselimurin gitu, berusaha dibuang niat dan tujuan itu ketika Alvin menjawab kalau dia nggak tahu apa-apa. Dari pertanyaan si Mas Adam kayak gitu, Alvin mulai curiga. Dia mulai di situ katanya pikiran seremnya, pikiran horornya itu mulai bermain. Dari mulai nemu rambut, tidur kerasa ada yang nemenin, sampai si Mas Adam tanya gitu. Dia kayak berusaha melogikakan semua itu, menyambungin gitu loh. Ini apa sih sebenarnya? Ini apa tujuan sebenarnya? Kenapa kok Mas Adam tanya seperti itu? Dia lupa tuh. Ada nek sebulan katanya, sebulan habis segala macam aktivitas, habis wisuda juga katanya. Sebulan lah. Trigger dia untuk akhirnya dia tanya ke Mas Adam gitu loh. Tanya ke Mas Adam apa maksud pertanyaan beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Trigger dia suatu malam nih teman-teman. Rambut ini masih sering ya. Rambut itu masih rutin ditemukan. Kadang 1, kadang 2. Nggak tiap hari, tapi sering ditemukan rambut ini di bawah wastafel, selalu di situ. Trigger dia adalah dia tuh mimpi. Mimpinya itu di apartemennya. Mimpi dia tuh pulang kerja capek banget, dia buka pintu apartemen, pintu kosan ini, terus di kasurnya itu ada yang duduk. Perempuan. Ya, yang sering kita sebut kuntilanak lah ya. Duduk di kasurnya kayak nungguin dia pulang. Terus yang dia rasain adalah perempuan itu noleh ke arah pintu, terus ngawe-ngawe sini, suruh sini gitu. Nah di mimpinya si Alvin ini dia nggak bisa nolak. Badan itu kayak dipaksa jalan mendekati si perempuan itu. Jalan pas sudah deket nih, kan itu masih dalam mimpi toh. Pas sudah deket, mukanya masih cantik awalnya. Jadi habis noleh terus awe-awe dia balik ini. Pas sudah deket, perempuan itu noleh lagi, hancur mukanya. Mukanya hancur, berdarah-darah. Bola mata 1 udah tinggal rongga warna hitam doang. Teriak Alvin di situ bangun, badannya plus keringat. Basah sama keringat. Merinding sejadi-jadinya. Wah, ini ada yang gak beres jelas. Terus Alvin juga cerita, kata pernah satu momen pulang kantor, dia buka pintu kamar, tiba-tiba kedengeran, merinding aku. Tiba-tiba kedengeran ada suara perempuan. Ada suara perempuan ketawa di kamarnya. Ketawanya lirih katanya, ketawa bentar ya teman-teman ya. Oke, ketawanya lirih. Ketawa lirih tapi deket, dibilang deket itu gak deket, tapi kayak di telinganya persis. Tapi lirih banget suaranya. Udah tuh.
Pernah dia dengar kayak gitulah pokoknya. Terus akhirnya si Alvin ini, dia kan inget tuh pernah ditanyai sama Mas Adam kayak gitu kan. Pas ke kantor Mas tanya, Mas Adam, aku kok mulai ngerasa gak enak ya. Mas Adam ngomong, ngerasa gak enak, kamu gak ngerasa pegel-pegel tak? Pegel-pegel, iya di pundakmu. Enggak ya Mas, ya kadang ngerasa sih Mas, capek mungkin. Ya mungkin kerja, terus sebulan ini banyak aktivitas aku. Pulang ke kampung, ngurus wisuda, segala macam, tetap kerja, jadi kerasa capek semua sini Mas. Enggak Bin katanya, bukan itu maksudku. Dari tadi lo ada yang gendong. Wah kaget di situ Alvin kan. Hah? Gendong? Maksudnya Mas? Jadi beneran kamu gak punya apa-apa? Gak punya ilmu, gak punya pegangan apapun itu? Enggak Mas. Duh, dari tadi itu ada yang gendong di pundakmu. Aduh, Alvin deg-degan di situ. Antara takut, mau gak percaya itu gimana, tapi hal-hal yang dialami dia itu nyata gitu loh. Kejadiannya itu beneran terjadi. Dia mau gak percaya tapi aku ngalami katanya. Terus akhirnya menurut Mas Adam nyoba bantuin. Ya wis Bin, tak coba bantuin dulu. Tak coba dari rumahku, aku coba bantuin. Nanti nek selesai tak kabarin. Nanti malam tak bantuin. Malamnya kan Mas Adam bilang mau bantuin, tapi dari rumah. Malam itu, ini percaya gak percaya ya, apartemen yang Alvin tinggali, malam itu hujan. Alvin ingat banget, malam itu posisinya hujan. Terlalu deras juga enggak, rintik-rintik, tapi awet gitu loh hujannya, hujan yang awet. Tiba-tiba apartemen tempat tinggal Alvin ini itu kayak kedengeran ada perang katanya. Berisik, glodak, kayak barang-barang itu dilemparin gitu. Itu Alvin posisinya merem ya, dia nggak berani melek. Jadi dia tuh udah ketiduran sebenarnya, udah tidur ayam udah mau ketiduran. Tiba-tiba duar, kelondang di kamar, di arah dapur, dari arah kamar mandi, kelondang. Dia nggak berani melek sama sekali. Kelondang. Nah yang terakhir dia dengar adalah itu ada kali proses 15 menit sampai setengah jam suara berisik itu. Nah terakhir dia dengar adalah suara perempuan nangis. Awalnya nangis. Tiba-tiba ketawa. Gak berani melek sama sekali Alvin. Karena yang dia tahu di cerita-cerita horor biasanya yang merem itu, yang dia pikirin ya, kalau merem aku gak lihat, dianggap aku tidur gitu, gak mungkin diganggu. Dia merem. Untungnya setelah proses 15 menit itu tadi berisik sama ketawa, sepi. Kamarnya sepi. Terus gak lama dia ketiduran. Dia juga bersyukur, untung gak, aku ini anaknya itu kalau nempel langsung tidur gitu. Jadi kalau udah kena bantal, wis mau gak ngantuk, mau secapek apapun, pokoknya udah kena bantal, bisa 5 menit langsung ketiduran bisa. Nempel molor sebut istilahnya ya. Untungnya aku kayak gitu orangnya. Jadi habis ada kejadian itu gak berani melek, gak lama aku ketiduran. Nah itu besok paginya masih kerja Kak. Aku ingat itu weekend, hari Jumat. Aku datang ke kantor, Mas Adam gak masuk. Aku tanya ke anak-anak, loh Mas Adam kok gak masuk? Karena anak divisinya. Iya Mas, katanya kurang enak badan. Terus pulang sorenya, pulang kerja, disamperin sama Mas Adam. Sampai keluar, badannya itu katanya kelihatan banget nih, orang lemes, kayak orang sakit gitu loh. Ditanyai kan, Mas Adam, kenapa Mas Adam? Kemarin kok di rumah diceritain kan di apartemennya gini. Kemarin itu aku berusaha. Aku ya pakai metodenya Mas Adam lah ya. Dia juga nggak cerita metode yang dipakai itu seperti apa. Saya berusaha dilakukan komunikasi dan perempuan ini berusaha diusir gitu ceritanya. Mas Adam ngomong, ini perempuan kayaknya naksir sama kamu. Sosok yang itu naksir sama kamu
Dan aura kamu itu bisa dibilang energinya match gitu loh. Energinya sama si sosok ini. Makanya sosok ini berasa pengen ngikutin kamu terus. Enak katanya dekat kamu. Tapi masalahnya aku tanya-tanya ke dia gak mau diusir. Aku bilang kalau kamu deketin terus, ini anak kasihan, energinya diserap. Kamu kan pasti diserap energinya mau serap, karena ini bisa sakit. Dia gak terima. Dia marah-marah malam itu. Marah-marah datang ke rumahku kemarin malam. Di situ aku berusaha ngobrol baik-baik sama dia. Ilmuku kan belum setinggi itu. Belum lah buat ngelawan, kata Mas Adam. Tapi aku paham kalau masalah ngobrol-ngobrol doang bisa. Aku diserang, dia gak terima. Kejadiannya itu dia balik-balik ke tempatmu, dia marah-marah. Kedengaran suara-suara kayak gitu, semacam ada perang lah aku sama dia. Terus jadinya aku gak kuat. Jujur aku kalah. Aku gak bisa ngusir si makhluk ini. Dan kalau boleh jujur sekarang ya dia tetap ikut kamu. Wah, namanya si Alvin dengar cerita kayak gitu, dan semalam dia ngalami hal seperti itu. Mau dibilang gak percaya, mau dibilang ini kayak obrolan halu gitu loh. Tapi kok kemarin dia ngalami hal kayak gitu. Dan sesuai gitu, Mas Adam ngomong nanti dibantuin, tiba-tiba malamnya kejadian seperti itu. Akhirnya ya sudah tuh, Mas Adam berhenti dulu. Dia bilang nanti coba tak carikan solusi. Kamu yang penting ibadah aja. Ibadah tetap dikuatin, sering-sering baca doa. Insya Allah kalau memang jalannya nanti dia gak betah karena doa-doamu, dan dia bisa pergi sendiri. Tapi kalau kamu merasa makin terganggu, nanti kau bilang aja, tak carikan solusi. Udah, Alvin pulang. Bener, awalnya gak kerasa apa-apa. Nah, maksudnya awal sampai berapa bulan itu kerasanya fine-fine aja gitu. Cuma ya itu tadi, sering nemu rambut, sering kedengaran perempuan ketawa, sering kalau malam berasa ada yang nemenin di sampingnya, sering kayak gitu kan. Gak mengganggu. Kata Alvin waktu itu sih, ini belum, kalau dibilang terlalu mengganggu itu belum sih kan. Maksudnya aku ya takut. Gak mungkin aku gak takut. Aku pasti punya rasa takut. Tapi kalau dibilang mengganggu enggak. Selama dia gak sampai bikin aku celaka, bikin aku sakit, ya ini enggak, belum bisa dibilang mengganggu gitu. Masih fine-fine aja. Tapi masalahnya semenjak Mas Adam itu berusaha melakukan sosok ini diusir, kok ini makin ekstrim ya. Nggak cuma yang kayak kemarin-kemarin. Pundak aku tuh mulai kerasa makin sakit, Kak, dia bilang. Pundak aku tuh makin hari itu makin kemung banget, makin sakit banget, makin nggak enak banget rasanya. Terus yang aku rasain dadaku tuh kayak tiap malam antara mendekati jam 9, jam 10, waktunya udah mau istirahat, itu sesek. Dadaku tuh sesek, ampek tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak ya sesek gitu loh, dada kayak ditekan, nggak enak, nafas tuh nggak nyaman. Sampai waktu itu aku beli oksigenan itu loh, itu kayak nggak membantu. Padahal aku nggak punya asma, dari kecil nggak ada cerita aku punya sejarah asma. Kita pikir kalau waktu itu cuma penyakit, kita beliin obatnya. Aku ke dokter juga, sempat ke dokter, aku bilang, Dok, kalau malam ya dokter cuma nyaranin ya gitu-gitulah biasa, kasih obat segala macam. Tapi masih gak hilang. Terus aku itu berubahnya itu aku sadar itu ketika semua ini selesai. Aku jadi malas. Yang biasanya aku bangun pagi, workout, bersih-bersih kamar, mandi, berangkat kerja, itu kayak jadi malas. Jadi aku pokoknya bangun, terus jam itu udah mendekati berangkat kerja, langsung mandi gak jelas, langsung berangkat kerja. Aku orangnya jadi malas, Kak. Itu aku baru sadar akhir-akhir ini, setelah semua itu hilang. Ini lumayan lama ya kejadian itu, teman-teman ya. Maksudnya prosesinya itu. Dan waktu itu aku ingat itu menjelang Covid lah, awal-awal Covid 2020. Lumayan lama tuh, 2019 akhir sampai 2020 menjelang Covid. Aku ingat banget mulai ada yang namanya lockdownan gitu loh. Jadi WFH segala macam.
Sekolah-sekolah mulai diliburkan, aku waktu itu WFH, dapat WFH. Nah di situ itu mulai kerasa semakin gak beres. Kamarku itu rusuh banget. Rusuh tuh bukan kerusuhan ya, bukan rusuh ada perang gitu loh. Rusuh itu kotor kalau dalam bahasa Jawa. Kamarku itu kotor, namanya plastik-plastik buang sembarangan. Terus aku gak tahu ya, aku biasanya tuh paling gak suka kamar itu bau gak enak. Itu kamar kayak kerasa bau gitu loh. Barang-barang sembarangan tak taruh, berantakan lah hidupku saat itu. Apalagi ditambah WFH, aku gak ke kantor sama sekali, makin gak karu-karuan isi kamarku. Sadarku itu waktu itu sudah, jadi itu jalan cukup lama katanya. Ada kali jalan 4 bulan, 5 bulan, kayak gitu terus. Jadi kadang kan masih WFH, kadang aku itu ngerasa ya ini hidup normal gitu loh, hidup normal. Tapi kadang di sisi lain aku ngerasa kok kadang ada momen diem, aku mikir kok kamarku kayak gini. Tapi tiba-tiba hilang pikiran itu. Aku lanjutlah kerja, terus ngapain. Pokoknya pikiranku makin gak jelas, gak karuan. Sadarku adalah azan maghrib waktu itu. Azan maghrib, entah kenapa hari itu kedengaran lebih kenceng daripada hari biasanya. Azan maghrib. Terus muncul keinginan di hatiku, sholat ah. Nah semenjak WFH segala macam itu kan jarang kontekan kan sama Sadam kan, jarang chatan, jarang telepon. Mereka juga jarang jarang ketemu lah kerjaannya. Paling Alvin ini koordinator sama kepalanya baru koordinator sama kepala divisinya si Mas Adam. Mereka jarang ada kontekan. Sholat maghrib hari itu, maghribnya kedengaran lebih kenceng daripada maghrib hari biasanya. Ada keinginan muncul dalam hati, aku selama gak sholat. Jujur ya, kayak aku waktu itu lama banget rasanya gak sholat. Kayak malas gitu mau ngelakuin sholat. Akhirnya aku kamar mandi, ambil wudhu aku kah. Ini aku masih ingat banget. Waktu pakai lengan panjang, karena kasihku dingin banget, aku pakai lengan panjang, tak singkapin gini, terus aku ambil wudhu. Air itu air keran biasa, bukan air panas, bukan air hangat, air keran biasa. Yang harusnya notabene dengan kamar sedingin itu keluarnya harusnya dingin banget. Tak buka kerannya, demi kan, itu air panas. Panasnya tuh panas kayak kamu kopi baru diantar habis air mendidih, terus mbok pegang, mbok tumpahin ke tanganmu. Panas. Aku shock gitu aku. Astagfirullahaladzim, aku mundur berapa langkah ke belakang. Tangan itu berasanya melepuh. Rasanya itu melepuh. Tapi tak lihat gak ada apa-apa. Gak ada luka, gak ada sama sekali. Tapi rasanya tanganku saat itu melepuh. Aku dekati lagi hari, ya Allah, saya minta bantuan ya Allah. Saya mau ambil wudhu, saya mau sholat maghrib. Aku bilang gitu. Nah, aku berdoa wudhu. Ngambil air wudhu, nawaitu, bismillah. Habis wudhu, keluar, sholat. Sholat itu kan, pikiran aku gak bisa fokus baca doa sama sekali. Berantakan isinya, gak karu-karuan. Nah di situ, ini siapa ya yang bisa bantuin aku lepas dari ini semua? Kok bisa aku berubahnya itu jadi kayak gini? Sampai orang tua aku tuh heran juga loh. Biasanya aku tuh sering pulang berapa minggu sekali pulang, atau sebulan at least sekali lah pulang. Nah itu berbulan-bulan ditambah covid juga ya. Dan bahkan sebelum covid itu kata si Alvin, itu dia udah jarang pulang. Biasanya aku masih pulang kan, paling naik motor gitu dulu itu. Ya kayak jadi males, pulang aja males. Aku lupaan satu detail lagi. Dia tuh pernah deket sama cewek. Semasa diikutin sama sosok ini ya, dia tuh pernah deket sama ini cewek, sama satu cewek lah di kantornya. Dia tuh gak pernah bilang, dia tuh gak inget pernah ngirim apa-apa. Ini aneh banget menurut Alvin nih. Dia gak inget pernah ngirim apa-apa, dan malam itu dia berasa udah tidur. Pagi-pagi di kantor kan ketemu, disapa dong, cewek ini gak ngerespon sama sekali. Terus dia bingung dong, kenapa? Dia buka handphone, dia lihat chatnya. Jam 11, sekitar 11 setengah 12 lah. Ini aneh menurut Alvin.
Kalau memang dia yang ngirim, berarti dia dalam keadaan gak sadar ngirim teks itu. Gitu. Menurut paling masuk akal adalah dia yang ngirim tapi dia gak sadar. Ada tulisan. Kasar banget tulisannya. Tapi hewan, pokoknya nama-nama hewan lah ya. Anjing segala macam bla 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 bla. Cewek bla bla. Wah, kasar lah omongannya itu. Kasar banget. Apa berusaha menjelaskan dong. Tapi ya siapa yang percaya? Masa itu ditulis sama setan? Itu ditulis dalam keadaan aku gak sadar kan? Gak mungkin. Tapi itu kata-katanya kasar banget. Gak pantas diucapin lah. Sampai waktu itu karena mereka berantem, sampai ditemuin ke HRD-nya, dia suruh ngobrol. Dan Alvin beneran, sumpah dia gak merasa ngirim teks itu. Dan masalah itu dari chatnya Alvin ke chatnya ceweknya. So, Alvin tuh gak berasa. Akhirnya minta maaf segala macem. Ceweknya akhirnya ya wes dimaafin. Mereka sempat dekat lagi, tapi akhirnya gak lama pisah. Gak tahu alasannya kenapa, tapi cewek ini menjauh gitu loh. Mereka sempat dekat lagi, terus tiba-tiba menjauh aja ceweknya. Nah semenjak itu dia udah gak pernah dekat lagi sama cewek. Sampai malam itu nih, malam yang sampai sholat itu, dia telepon Mas Adam malam itu. Assalamualaikum. Mas Adam jawab, Assalamualaikum Mas. Pin, tak tunggu loh Pin. Aku ya kayak kerasa malam ini kamu telepon. Kenapa Pin? Iya Mas, habis sholat ya? Mas Adam juga ngomong gitu. Iya Mas bener, saya habis sholat maghrib. Cerita lah Pin bla bla. Ya wes gini aja. Jujur Pin, kalau aku masih belum bisa bantuin. Seperti yang tak bilang waktu itu, levelku masih belum untuk mencapai tahap itu, untuk melakukan pengusiran. Gak kuat lah aku kalau sampai kayak gitu. Dan ini juga entitasnya kuat sekali. Gini aja, besok kamu ke rumahku dulu sekarang. Rumahnya kan deket, gak terlalu jauh lah. Kamu ke rumahku, jalan ke rumahku. Kamu tidur malam ini di rumahku. Tidur malam ini di rumahku. Oh gitu tak Mas? Ya tidur malam ini di rumahku. Besok kamu tak temuin sama satu orang. Itu udah 6 bulanan ya. 6 bulan sejak COVID. Berarti akhir-akhir 2020 atau awal 2021 ya dibilang ceritanya ya. Antara itu lah teman-teman ya. Akhir 2020 atau awal 2021. Jadi prosesnya lumayan panjang. Dia diikutin itu berarti hampir setahun lebih diikutin. Dia ke rumahnya Mas Adam. Di sana dia disuruh tidur di satu kamar. Wes kamu tidur di sini, insya Allah aman kamar ini. Kamu bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Besok kamu siap-siap, pagi-pagi kita berangkat ke suatu tempat. Dah, Alvin tidur. Malam itu di rumahnya si Mas Adam ini adalah tidur paling nyenyak yang pernah dia rasakan. Selama setahun ke belakang, tidur di rumahnya Mas Adam nyenyak banget, dia tenang rasanya, plong, nyaman, enak pokoknya katanya. Jadi selama ini tuh tidurnya jadi gak beraturan, gak nyenyak. Dan malam itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah dia rasakan. Sudah tuh, besok paginya mereka berangkat ke satu lokasi yang Alvin itu nggak tahu di mana. Pokoknya lokasinya tuh kok duesa banget, duesa banget. Ada satu rumah khas bangunan zaman dulu. Alvin masuk di situ, ditemen sama Sadam. Bangunannya kayu-kayu gitu loh, rumah zaman dulu. Masih ada bata-bata merah, kayu-kayu. Kenalin Pin, ini itu bisa tak bilang guruku lah, kata Mas Adam. Jadi insya Allah kalau memang dia bisa bantu, pasti bisa bantu kamu. Kita bangga aja, namanya Pak Firman di sini. Assalamualaikum, Pak Firman. Woi Dam, nah lapo mrene ngapain kesini? Pas lihat ke arah Alvin, shock orang ini, astagfirullahaladzim. Ya sini masuk wes, masuk. Gini Pak, rencang kulo teman saya. Rencang kulo niki pun meh kali sudah hampir 2 tahun ya, hampir setahun lebih.
Perso dewe pak, gitu kan, bisa dilihat sendiri. Iya, kok bisa ya? Kok bisa kamu diikutin selama itu sampai kamu kuat gitu loh? Kok bisa kuat? Sedangkan orang ini tuh ngisep energimu terus. Ini bukan sosok yang baik ya, bukan entitas yang baik, bukan ngikuti dalam artian mengabdi. Ada kan jin-jin yang memang ngikuti manusia karena memang dia mengabdi, dia akan karena apapun itulah alasannya. Nah ini enggak, ini tuh entitas buruk yang tiap hari menyedot energinya si Alvin. Ini buruk ini. Ya segini aja, ini kalau nggak segera dilakukan, kedepannya ini bisa makin hal buruk terjadi. Kita nggak ada yang tahu. Malam ini aja langsung kita laksanakan. Kamu sekarang istirahat dulu, itu kan masih siang sore lah. Kamu sekarang istirahat dulu di kamar di sebelah situ. Kamu jagain ya, Dam, kamu jagain dia dulu di kamar itu. Anak ini suruh istirahat. Saya siap-siapkan dulu. Dah, mereka istirahat di kamar. Malamnya habis sisa gitu jam 8 dipanggil, Dam, kabarin arek sopo jeneng mulai kan belum kenalan. Alvin pak. Wes Vin, Alvin sini duduk sini. Wes anak-anak mulai ngaji semuanya. Di situ ada menurut Alvin ada 6 sampai 9 orang, dia nggak ngitung lah, 9 anak-anak duduk buka Al-Quran, mereka ngaji. Ayo mulai ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas mulai ngaji tuh semuanya. Dam, kamu jagain dekat pintu. Kalau ada yang berusaha masuk, kamu tahu sendiri ya. Nje pak. Dam ke arah pintu. Bismillah. Bukan bajumu itu. Kamu gak kerasa tak katanya. Kerasan apa pak? Coba buka bajumu. Dibuka seret. Di sininya itu ada merah. Perutnya sini loh. Di sininya itu di pundaknya si Alvin ya, itu kayak memar, sebelah sini sama sini tuh kayak memar. Gak terlalu kelihatan sih, tapi kelihatan kayak biru keunguan, kayak orang memar habis dipukul gitu loh. Dia baru sadar hari itu. Dia selama ini dia mandi, dia ngaca itu nggak pernah sadar. Malam itu dia baru sadar memar di sini. Kamu gak kerasa itu? Itu udah cukup lama loh, katanya si Pak Firman ini. Saya selama ini ngaca nggak pernah lihat ini pak. Makhluk itu nggendong. Dari tadi tuh nggendong kamu. Kamu tuh nggendong si makhluknya ini. Dan sekarang dia di luar. Dia nggak mungkin bisa masuk sini. Makanya ini baru kelihatan memar-memarnya. Ini kakinya kan melingkar sini tuh teman-teman. Dan itu merahnya tuh di kakinya itu. Dah buka bajumu. Ditempel tangannya di punggungnya si Alvin sini. Alvin di situ udah nggak tahu. Dia bilang, aku gak ngerti kah, mana realita, mana sekedar halusinasi, mana yang kayak ini tuh hal-hal yang sering aku dengar di cerita-cerita serem, sering aku dengar di film-film hantu, tapi kayak aku nggak nyangka hal kayak gini bisa kejadian sendiri sama aku gitu loh. Mana? Gak masuk aku gak tahu saat itu. Apa itu realita aku gak tahu. Terus aku itu pokoknya disuruh duduk, bawa bersila, buka baju. Dia pegang punggungku. Pas dia pegang punggungku itu, suara apa itu guys? Oh bukan, ada kelontengan di luar. Pas dia pegang punggungku itu kerasanya kayak aku itu ditarik sama sesuatu, kayak di sini dadaku ya. Gak tau, aku gak bisa jelasin kan. Tapi aku tuh rasa kayak ditarik, sakit banget, gak enak banget. Perutku mual, mukaku kepalaku pusing, dadaku ini kayak ada yang narik, sakit banget. Terus aku tuh disediain ember depanku, memang ada air gitu. Abis aku merem, Pak Firman megang punggungku, aku tuh gak kerasa apa-apa. Maksudnya suara-suara di sekitarku, Pak Firman ngaji, terus banyak anak-anak kecil tadi ngaji, terus gak kedengeran. Yang terasa selanjutnya adalah aku muntah. Muntah. Wah, muntah terus aku tuh. Ada 10 menit aku muntah terus.
Dan aku masih gak kedengaran suara-suara sekitar. Prosesnya cuma 15 menit. Jadi aku setelah muntah itu tiba-tiba diginiin, aku rasa tuh melek. Terus aku buka mata, aku lihat di timbo itu Kak, muntahanku itu. Aku ya apa ya bilangnya ya, aku nggak bilang juga nih itu beneran hitam, itu enggak. Masih lah kelihatan aku bekas-bekas makan itu masih ada. Tapi aku kelihatan kayak ada warna-warna hitam yang nggak tahu itu hitam dari mana. Tapi hitamnya itu hitam pekat gitu loh di airnya itu. Dah. Sekarang katanya, Insya Allah makhluk itu ndak akan ganggu lagi. Insya Allah. Tapi kamu juga sering beribadah, sering ngaji juga. Dan supaya lebih aman, ini saya takut kalau kamu pulang sekarang, makhluk itu akan maksudnya balik lagi kalau balik ke apartemenmu. Kalau kamu mau pulang, malam ini pulang dulu ke rumahnya si Adam. Tidur sana dulu, nanti Adam saya bekali sesuatu. Jadi benar, malam itu mereka langsung pulang. Tidur di rumahnya Mas Adam. Di suatu kamar yang sama tadi. Itu, wah, kemarin udah nyenyak ya tidur di rumah Mas Adam. Itu, hari kedua itu lebih nyenyak lagi. Mas Adam bilang, malam ini kamu jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Kamu pokoknya di dalam kamar ini aja. Jangan keluar apapun yang terjadi. Beneran, malam itu kata Mas Adam itu tidur di ruang tamu terus. Di depan kamarnya itu. Si keluar kan pagi-pagi tuh. Ini kok gak disuruh keluar. Tapi kok sudah pagi, harusnya sudah aman lah. Dibuka pintu nih. Mas Adam ketiduran di sofanya. Mas, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sudah pagi. Kok sepi mas, rumah lampu-lampu masih nyala semua, lampu teras segala macam. Iya, anak istriku di kamar, dia sudah punya anak istri. Anak istriku tak suruh masuk ke kamar. Aku bilang jangan sampai keluar sebelum papa ketok pintumu. Dan bilang ada satu kode rahasia lah kata Alvin. Mas Adam juga gak bilang, pokoknya jangan sampai keluar sebelum papa bilang kodenya. Terus ke atas dipanggil anak-anaknya keluar. Dan malam itu ternyata menurut pengakuan Mas Adam, setan ini berusaha balik. Tapi karena sudah ada pakar dari si Pak Firman dan juga pakar yang ada di rumahnya Mas Adam, setan ini berusaha dobrak. Brak. Dan alhamdulillahnya itu gak tembus. Tapi ya semalaman itu Mas Adam berdoa, ngaji terus, berusaha memagari rumahnya. Tabrakan. Jadi rumah itu kayak ada gempa, kayak ada suara petasan di atap rumah, kayak barang-barang dibanting, gak karu-karuan pokoknya. Tapi alhamdulillahnya gak sampai setan ini bisa masuk. Akhirnya entah gimana ceritanya, pokoknya setelah 1 hari itu ikatan mereka terlepas. Jadi energi mereka terlepas antara si Alvin dan si makhluk ini. Sumpah Kak, aku sebenarnya mau cerita ini juga bingung. Maksudnya aku merangkainya juga bingung, cerita ke kamu kayak gimana. Tapi ya, ada rambut teman-teman. Ada rambut nih di mejaku nih. Rambut yang gak kelihatan ya? Enggak lah. Aku gak tahu gimana menjelaskannya cerita, tapi ya itu yang tak alami. Kamu rangkai sendiri nanti kata-katanya. Dia bilang kamu sambung-sambungin sendiri, karena aku cerita juga gak terlalu nyambung. Pokoknya aku cerita detail-detailnya aja seperti apa, sampai akhirnya aku bisa lepas dari makhluk ini. Alhamdulillah setelah hari itu, hari terakhir aku diikutin, aku balik ke apartemen. Siangnya itu aku balik, dan itu aku baru sadar apartemenku bau banget, bau kotor, bar di mana-mana. Seharian aku bersihin apartemen kosanku itu, buang-buang sampah, aku bersih-bersih kamar mandi segala macam. Pokoknya sajadah sekarang selalu taruh pinggir kasur, sholat. Karena insya Allah aku ingat kata si Mas Adam katanya, kalau kita sering sholat, kita sering ngaji, energi kita itu jadi kotor buat mereka ya. Energi kita itu jadi kotor buat mereka yang pengen ngikut. Jadi kerasanya enggak, ini jahat, ini energi buruk. Padahal kalau dilihat dari sudut yang lain, ya energinya adalah baik. Tapi bagi mereka yang berniat buruk, itu energinya energi jahat.
Kira-kira seperti itu. Makanya teman-teman jangan lupa terus beribadah ya, jangan lupa terus beribadah karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi kekuatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit cerita dari Alvin yang kemarin telepon dan cerita soal pengalamannya diikuti atau ditaksir sama sosok kuntilanak. Terus aku tanya terakhir, dari ceritamu tadi, berarti yang angker ini bukan tempatmu, kamarmu? Bukan, kamar kosanku ini, apartemenku gak ada masalah apa-apa. Nah terus kamu diikutin itu dari mana? Pertanyaanku, kok bisa tiba-tiba gitu loh kejadiannya. Nah ini kenapa dia mau disensor. Sebenarnya awalnya dia pengen cerita namanya langsung, tapi dia waktu dengar pertanyaanku dia bilang, wah namaku sensor aja jangan disebutin. Sebelum kejadian dia ingat malamnya itu dia diajak temennya ke klub minum-minum, pesta segala macam. Dia sebelumnya itu jarang, maksudnya bukan orang aktif peminum gitu enggak, tapi karena waktu itu ada kumpul-kumpul teman-teman SMA-nya, dia ngikut minum-minum si klub itu sampai pagi. Nah beberapa hari kemudian barulah dia nemu rambutnya itu, dan feeling dia adalah kayak feeling gue diikuti dari tempat itu. Ya apa ya, kayak aku juga yakin tempat kayak gitu pasti banyak lah isinya. Dan kebetulan ya memang aku aja yang ngapes, aku yang diikutin. Wes akan aku pernah ke tempat kayak gitu lagi wes. Sekarang lempeng aja hidupku, lurus kata si Alvin. Alhamdulillah. Ya itulah banyak pelajaran yang kita bisa petik ya. Semoga bisa kita petik dari cerita ini. Kita jadikan pelajaran, ambil positifnya, buang negatifnya. Begitu juga kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan anggap saja cerita ini cuma hiburan semata ya teman-teman ya. Cuma hiburan semata, jadi kalian ambil aja pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Ya segitu saja dulu podcast untuk hari ini teman-teman. Cerita horor yang bisa aku bagikan. Semoga memenuhi dosis horor harian kalian. Kalau kalian punya cerita juga boleh sharing, emailnya podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi. Aku ingatkan sekali lagi buat yang dengerin di platform podcast ataupun di YouTube, jangan lupa di follow dan di subscribe juga YouTube-nya Bagi Horor ya. Dibantu supaya aku terus bisa membagikan cerita-cerita horor seperti ini teman-teman. Jadi yang dengerin di Spotify atau di platform mana, ke YouTube sebentar, cari Bagi Horor terus dipencet follow-nya ya teman-teman ya. Aku minta bantuan kalian semua. Terima kasih yang sudah melakukan itu, dan yang belum segera ya. Aku Arga pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan ingat anggap saja cerita di podcast Bagi Horor cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.